Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM 18 TKM 295, kelas Dual System TKM tingkat 2. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sistem kendali tangki air, sistem kendali level tangki air berbasis pin ID controller menggunakan MATLAB. Di mana MATLAB merupakan perangkat standar untuk memperkenalkan memperkenalkan dan mengembangkan penyajian matematika, keilmuan, dan rekayasa. Di dalam industri, MATLAB merupakan perangkat pilihan untuk penelitian dengan produktivitas yang tinggi dengan pengembangan dan analisisnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu sistem. Sistem merupakan sekumpulan elemen yang berkaitan, saling mempengaruhi antara interrelasi dan interaksi, dan saling bergantungan dalam melakukan kegiatan beroperasi bersama untuk mencapai suatu tujuan, di mana elemen merupakan bagian dari entah itu manusia, mesin, dan energi, dokumen, dan elemen-elemen lainnya. Baik, selanjutnya akan saya tunjukkan bagaimana cara membuat sistem itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat sistem kendali level tangki berbasis pin ID controller. Pertama, kita buka Simulink, kita ketik di sini Simulink, lalu akan muncul seperti ini. Lalu kita buat new model, tapi saya akan menjelaskan di sini saja. Terus, yang pertama kita buat yaitu tangki. Pertama kita buat tangkinya itu seperti ini. Kita ke source, kita pilih konstan 1, kita buat sebanyak 3 konstan, dimana yang pertama yaitu Qin, yang kedua Qout, yang ketiga itu A atau les penampang. Terus kita tambahkan matematika operationnya yaitu subtract untuk menambahkan Qin dan Qout. Lalu kita ke hubungkan antara Qin, Qout. Lalu kita tambahkan lagi matematika operation yaitu divide untuk membagi antara subtract 1 atau hasil dari Qin tambah Qout. Qin dikurang Qout dengan luas penampang, itu divide. Kita sambungkan, lalu saya ambil scope. Kemudian saya tambahkan dia integral sebagai batasannya, mana integralnya di sini H0. Lalu saya tambahkan saturation. Lalu saya masukkan parameter saturationnya, upper limitnya itu Hmax, lower limitnya 0. Kemudian saya ubah konstan voltnya yang luas penampang jadi V dikali dash dibagi 2 kuadrat. Saya perluas supaya terbaca. Ditnya
saya create subsystemnya jadi seperti ini, hampir sama dengan tangki yang di atas. Lalu saya ubah parameternya, saya ubah bagian dalam dari subsystemnya, yaitu in1 jadi qui in2 jadi qui out. Terus saya ubah di sini jadi H. Nah, sudah jadi tangkinya seperti ini. Jadi seperti itu cara membuat tangkinya di sini. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat valve. Pertama saya ke source, terus saya tambahkan konstan sebanyak 5. Dimana rumus matematika dari valve itu sendiri yaitu Y2 dikurangi 1 dibagi X2 dikurang X1 dikali X kurang X1 tambah Y. Selanjutnya ditambahkan satu konstan. Di sini saya menambahkan matematika operation. Saya tambahkan matematika operationnya sebanyak 3. Saya gunakan subtract untuk mengurang masing-masing dari variabel X dan Y. Pertama sini saya ubah jadi Y2 tidak, saya ubah di sini jadi X2, di sini X1, di sini Y2, di sini Y1. Di sini saya ubah jadi X. Saya hubungkan antara X2 dikurang X1 Y2 dikurang Y1. Selanjutnya saya tambahkan divide sebagai pembaginya. Y dibagi X. Selanjutnya saya hubungkan antara saya hubungkan dulu X dikurang X1 terus dikali, saya ambil di math operation lagi yaitu product. Saya kalikan antara hasil bagi dengan X dikurang X1. Terus saya tambahkan antara hasil produk dengan Y1. Saya pakai add untuk menambahkan. Saya kurang dengan Y1, Y1. Sini saya rapikan garisnya supaya tidak numpuk ke sini. Ya. Terus saya tambahkan di sini scope untuk hasil akhir. Ya, sini saya atur dengan baik dulu. Saya hubungkan.
Terus saya tambahkan integral sebagai batasan antar x. Dengan upper limit integral, maaf, kesalahan, bukan integral tapi saturation. Sini saya tambahkan saturation dengan upper limit, saya ubah upper limitnya dengan upper limit 100 dengan low limit. Terus saya buat terus saya blok, terus create subsystem, maaf sebelumnya undo. Saya blok di sini, terus saya create subsystem. Jadi begini bentuk valve-nya. Kita ubah bagian dalam subsystemnya, dimana in-nya kita ubah jadi persen. Kita ubah x2 nya jadi 100, x1 nya 0, y1 nya 0, y2 nya Qmax, y2 nya Qmax, terus out-nya saya ubah jadi H. Maaf salah, Q. Ubah jadi Q. Jadi seperti ini bentuk dalam dari valve itu sendiri. Terus saya jadi terbentuklah valve ini. Terus saya ubah parameternya. Saya buat parameternya. Dalam parameternya itu kita masukkan debit air maksimum, debit air maksimum dengan satuan meter kubik per second dengan variabel Qmax. Seperti ini. Terus kita masukkan documentation-nya, parameter, valve, inputlah nilai parameter. Oke. Jadi sudah ini kita copy jadi valve. Kita buat dua valve-nya. Gini, terus kita masukkan di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan pin ID. Yang pertama kita sama ke source, ambil konstan. Terus ke method operation, kita pilih gain, kita ambil sebanyak 3. Terus kita tambahkan lagi mathematical operation. Kita ambil mathematical operation yaitu add untuk menambahkan semuanya. Di add ini kita ubah list of sync-nya jadi 3 plus. Oke. Terus kita perbesar.
kita hubungkan antara gen 1, kita hubungkan antara gen 1, gen 2, gen 3. Terus saya tambahkan di sini lagi matematika apply. Sebelumnya saya ubah ini jadi KP, konstanta proporsional. Ini jadi KI, konstanta integral. Ini KD, konstanta derivatif. Kemudian saya tambahkan lagi matematika operation. Saya gunakan saya tambahkan continuous dengan integralnya. Saya masukkan ke KI. Dengan parameternya initial conditionnya 0. Terus saya tambahkan lagi derivatif. Sama. INF, tidak ada yang diubah. Terus saya hubungkan ini. Saya hubungkan konstan ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Terus saya blok. Terus saya create subsystem. Maaf. Jadi salah. Ctrl Z, saya lupa tambahkan scope. Tambahkan scope di sini. Create subsystem. Jadi pin ID-nya terus kita ubah di dalamnya jadi ini 1 jadi error, out jadi QMV. Selanjutnya kita tambahkan parameternya. Kita gunakan 3 parameter. Pertama, konstanta proporsional dengan variabel KP. Yang kedua, konstanta integral. Konstanta integral dengan variabel KI. Yang ketiga, konstanta derivatif dengan variabel KD. Kita masukkan documentation-nya dengan judul parameter PID. Selanjutnya kita masukkan description-nya. Inputlah nilai parameter. Oke. Seperti ini bentuknya. Kita sudah bisa masukkan konstanta proporsional dan integralnya. Kita masukkan ke sini nanti terbentuk seperti ini. Terus kita buat yang ini. Fill with feedback control itu dibuat dengan cara ke math operation, kita pilih subtract, terus kita ubah shape-nya jadi round. Jadi kita tambahkan list operation-nya dengan batas list of sync-nya dengan tanda garis atau batasan. Oke. Terus kita masukkan ke sini nantinya. Terus kita hubungkan antara, sebelumnya ini kan tadi QIN, kita ubah jadi SP atau set point, dan ini QOut kita ubah jadi DV. Dimana DV itu merupakan dalam keadaan kebocoran pipa.
Terus kita masing-masing input tangkinya. Saya mau diameter tangkinya 10, tinggi tangkinya 22, dengan set pointnya 200, derivatifnya 10 saja. Saya masukkan nilai masing-masing PID nya 10 dan 0 integralnya. Saya masukkan di valve itu, saya masukkan dia debit air maksimumnya 60. Sini saya masukkan 100, tidak, saya masukkan 40 saja. Terus mari kita lihat di detik keberapa dia bisa beroperasi. Sepertinya belum. Coba kita tambahkan ke 30. Mari kita lihat. Masih belum sampai. Coba saya pakai 100. Dia berada di sekitaran 30 lebih. Saya coba pakai 35. Baik, saya play. Dia modelnya seperti ini. Jadi dia butuh 35 detik. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.